Oke, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu biografi Dhunnun al-Misri. Sesuai dengan perkataan pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita akan berkenalan dengan asal-usul, siapa namanya, bapaknya siapa, lahirnya di mana, kotanya di mana, sukunya apa. Nah, di sesi ini kita akan membahas asal-usul beliau. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya beliau bernama lengkap Abu Al-Faid Thauban bin Ibrahim Al-Misri. Dari nama lengkap tersebut bisa kita ambil dua kesimpulan, bahwasannya Dhunnun berasal dari negeri Mesir dan nama bapak beliau adalah Ibrahim. Beliau berasal dari salah satu suku di Mesir, yaitu suku Nobai. Beliau lahir di kota Ikhmim atau Akhmim pada tahun 180 Hijriah. Kemudian beliau wafat di tahun 245 Hijriah. Bisa kita hitung bahwasannya Dhunnun berumur kurang lebih 65 tahun. Oke, yang jadi pertanyaannya di sini, kenapa sih dari nama lengkap yang sudah bagus itu bisa berubah menjadi Dhunnun al-Misri? Alasan mengapa Abu Al-Faid bisa disebut Dhunnun al-Misri itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling terkenal. Pendapat ini didasarkan pada hikayat atau cerita ketika Abu Al-Faid mengalami tuduhan bahwa dia mencuri batu permata dari saudagar yang kaya raya. Cerita ini bermula ketika Abu Al-Faid sedang bepergian menaiki kapal laut. Di tengah perjalanan, saudagar kaya raya tersebut dilaporkan kehilangan batu atau perhiasan yang dimilikinya. Dan mayoritas menuduh Abu Al-Faid sebagai pencurinya karena baju yang dikenakan Abu Al-Faid ini bisa dikatakan kurang mampu atau compang-camping, hingga banyak orang menuduhnya. Dan akhirnya Abu Al-Faid berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan bahwa dia bukanlah pencurinya. Dan Allah pun mengabulkan permintaannya. Allah mengutus ikan Nun untuk memberi batu permata melalui mulutnya. Dari situlah Abu Al-Faid dijuluki Dhunnun al-Misri. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat Ibnu Arabi. Menurutnya, gelarnya ini memiliki arti lain, yaitu pemilik sebuah wadah tinta atau nun. Karena Abu Al-Faid ini sering menulis. Nah, menurut Ibnu Arabi juga bisa jadi Dhunnun ini adalah pemilik pintu taubat. Karena Abu Al-Faid itu tidak henti-hentinya bertobat. Nah, dari situlah Ibnu Arabi mengatakan bahwa Dhunnun ini memiliki arti lain berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Di sini Siti akan melanjutkan pembahasannya, yaitu perjalanan hidup Dhunnun al-Misri. Dalam perjalanan hidup Dhunnun al-Misri terdapat beberapa sorotan penting. Yang pertama, memiliki beberapa guru. Yang kedua, ahli dalam ilmu pengetahuan, terutama di bidang kimia. Yang ketiga, Dhunnun al-Misri dianggap sesat pada saat zamannya. Yang keempat, tokoh penting dalam tasawuf. Yang kelima, wafat pada tahun 245 Hijriah. Yang keenam, konsep ma'rifat secara mendalam. Yang ketujuh, pemuda yang lalai. Dan yang terakhir yaitu Dhunnun al-Misri bertobat karena seekor burung. Poin pertama, Dhunnun al-Misri memiliki berbagai guru. Ya, betul sekali. Dalam dunia tasawuf, Dhunnun al-Misri itu memang memiliki berbagai guru. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibnu Khalikon dan Al-Zami. Menurut Ibnu Khalikon, salah satu guru dari Dhunnun al-Misri yaitu Syakron al-Abid. Sementara menurut Al-Zami, gurunya Dhunnun al-Misri itu Israfil al-Maghribi. Memang Dhunnun al-Misri ini memiliki berbagai guru, akan tetapi Dhunnun al-Misri itu
pernah dituduh sebagai zindik atau bid'ah oleh penduduk Mesir. Kira-kira kenapa ya Zunun al-Misri itu dianggap zindik oleh penduduk Mesir? Nah, alasannya karena gaya hidup dari Zunun al-Misri ini tuh tidak memperlihatkan syariat. Sebetulnya Zunun al-Misri itu bukan tidak memperlihatkan syariat atau tidak melakukan ibadah syariat, tetapi Zunun al-Misri ini tuh hanya menyembunyikan takwaannya dari masyarakat Mesir pada masa itu. Kedua yaitu Zunun al-Misri ahli dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang kimia. Nah, dari judul poin tersebut saja sudah jelas bahwa Zunun al-Misri ini tidak hanya ahli di satu bidang saja, itu di bidang tasawuf saja tidak, tapi Zunun al-Misri ini juga ahli di bidang ilmu pengetahuan terutama di bidang kimia. Ibnu al-Qifti berpendapat bahwa kemampuan Zunun al-Misri ini ternyata sebanding dengan kemampuan Zabir bin Hayyan. Dalam karyanya, Al-Mas'udi juga mencatat bahwa ternyata penduduk Ikim ini mengakui keahlian Zunun al-Misri dalam memecahkan rumusan-rumusan kimia dan membaca gambar serta relief yang terdapat di rumah-rumah. Tidak hanya itu, di wilayah Ikim juga ternyata Zunun al-Misri ini tuh dikenal oleh masyarakatnya karena kemampuannya dalam ilmu kimia yang ia gunakan untuk pengobatan dan juga penelitian ilmiah. Masya Allah sekali ya. Nah, untuk melihat karya dari Zunun al-Misri itu tuh berada di perpustakaan Dar al-Kutub yang letaknya berada di Mesir. Kemudian timbul pertanyaan, Zunun al-Misri ini tuh kemampuannya berasal dari mana ya? Gitu. Nah, kemampuan Zunun al-Misri ini tuh berasal dari beliau yang mempelajari karyanya Zabir bin Hayyan yang pada masa itu sampai ke Mesir dan sedang berada pada masa dinasti Umayyah. Akan tetapi Zunun al-Misri dan Zabir bin Hayyan ini mempunyai perbedaan dalam bidang kimianya. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau Zunun al-Misri ini tuh menggabungkan antara ilmu kimia dengan konsep karomah sufi atau pemahaman kimia yang terkait dengan unsur mistik, sedangkan Zabir bin Hayyan itu tidak membahas demikian gitu. Poin ketiga yaitu Zunun al-Misri dianggap sesat dan kafir di zamannya. Kira-kira kenapa ya Zunun al-Misri ini dianggap sesat dan kafir di zamannya? Nah, ternyata alasannya yaitu Zunun al-Misri mempunyai pandangan yang tidak biasa dan itu tidak dapat dimengerti oleh masyarakat, sehingga Zunun al-Misri dianggap sesat dan kafir di zamannya. Bahkan karena label sesat dari masyarakat, Zunun al-Misri ini sampai dibawa untuk menghadap Khalifah Al-Mutawakkil di Baghdad. Namun setelah Zunun al-Misri dibawa untuk menghadap Al-Mutawakkil, ternyata Zunun itu menasehati Al-Mutawakkil sehingga Al-Mutawakkil menangis. Kemudian Zunun al-Misri dikembalikan ke Mesir dengan penuh kehormatan. Nah, sejak kejadian tersebut, setiap kali orang-orang soleh disebutkan, Khalifah Al-Mutawakkil itu pasti terlalu
selalu teringat kepada Zunun al-Misri. Poin keempat yaitu tokoh penting dalam tasawuf. Zunun al-Misri selama hidupnya banyak orang Mesir menganggapnya sesat. Bahkan masyarakat Mesir juga meragukan dan meremehkan keahlian dari Zunun al-Misri. Namun setelah Zunun al-Misri wafat, masyarakat Mesir itu meyakini dan menyadari bahwa Zunun al-Misri itu adalah orang yang soleh. Nah, bahkan mereka menganggap bahwa Zunun al-Misri itu sebagai tokoh penting dalam tasawuf. Kenapa dianggap tokoh penting dalam tasawuf? Karena Zunun al-Misri itu adalah orang pertama di kota Mesir yang membahas tentang ahwal atau keadaan spiritual dan makomat atau tingkatan para wali dan juga sufi. Nah, Abdurrahman Azami dan Louis Massignon juga menyebutkan gitu bahwa Zunun al-Misri itu memanglah tokoh besar dalam tasawuf yang dimana ajaran-ajaran dari Zunun al-Misri itu banyak diikuti oleh para sufi. Poin kelima yaitu Zunun al-Misri wafat di 245 Hijriah. Di malam hari sebelum Zunun al-Misri wafat, banyak masyarakat Mesir yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang dimana dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad menyatakan bahwa Zunun al-Misri merupakan kekasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari wafatnya Zunun al-Misri, jenazahnya ketika akan diusung didatangi oleh burung-burung, dan di burung-burung tersebut menaungi jenazahnya. Kejadian tersebut membuat orang-orang Mesir terkejut dan bertobat atas kesalahan mereka yang telah menganggap Zunun al-Misri ini sesat. Kemudian Imam Asy-Sya'rani ini mencatat dalam karyanya bahwa Zunun al-Misri itu wafat di Gaza dan dimakamkan di Korofah setelah jenazahnya dinaikkan perahu. Kenapa jenazahnya dinaikkan ke perahu? Karena banyak sekali masyarakat Mesir yang ingin mengangkatnya, sehingga mereka memutuskan untuk menaikkan jenazah Zunun al-Misri ke atas perahu. Poin keenam yaitu konsep makrifat yang mendalam. Zunun al-Misri merupakan seorang sufi yang menempuh jalan tasawufnya melalui pengalaman yang unik, di mana dia adalah orang pertama yang menganalisis konsep makrifat secara mendalam. Poin ketujuh, pemuda yang lalai. Plot twist-nya ternyata sebelum menjadi sufi besar, Zunun al-Misri ini dikenal sebagai seorang pemuda yang lalai, yang dimana dia sering menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui pertemuannya dengan seekor anak burung yang akhirnya membawanya pada kondisi atau makom pertama, yaitu taubat. Poin ke-8 yang sekaligus menjadi poin terakhir yaitu bertaubat karena seekor burung. Nah, tadi kan udah sedikit disinggung ya bahwasannya Zunun al-Misri ini bertobat karena dipertemukan dengan seekor anak burung gitu.
Ternyata kisah tersebut tuh tercantum dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, yang dimana kitab tersebut dituliskan oleh Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi. Nah, pada suatu hari dalam sebuah kajian atau majelis ilmu, Salim Al-Maghribi bertanya kepada Junnun Al-Misri, yang dimana pertanyaannya tersebut yaitu, "Hai Abdul Faid, apa yang membuatmu bertaubat?" Kemudian Junnun Al-Misri menjawab dengan penuh misteri, "Sesuatu yang menakjubkan, kau tidak akan mampu mendengarnya." Setelah menjawab dengan demikian, Junnun Al-Misri didesak oleh para jamaah untuk menceritakan terkait kisah tersebut, sehingga pada akhirnya Junnun Al-Misri menceritakanlah kejadian tersebut. Junnun Al-Misri mengisahkan bahwa pada suatu waktu ia sedang dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju sebuah kota, yang dimana di tengah perjalanan dari Mesir menuju sebuah kota, ia tertidur di sebuah tanah lapang. Kemudian ketika Junnun Al-Misri ini terbangun, ia melihat seekor anak burung jatuh dari sarangnya. Tak lama setelah burung itu jatuh dari sarangnya, tanah terbuka dan mengeluarkan dua wadah, yang dimana wadah tersebut itu satunya terbuat dari emas yang di dalamnya berisi biji-bijian simsim, dan satunya lagi terbuat dari perak, dan di wadah tersebut berisi air untuk burung itu minum. Nah, dari situlah burung itu makan dan minum. Melihat kejadian tersebut, Junnun Al-Misri berkata, "Cukup," dan seketika itu ia bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah hingga taubatnya diterima. Nah, itulah kisah dari pertaubatan seorang Junnun Al-Misri yang merupakan tokoh besar dari ilmu tasawuf. Konsep mahabbah yang dikatakan oleh Junnun Al-Misri adalah, katakanlah pada orang yang memperlihatkan mahabbahnya pada Allah, katakanlah supaya berhati-hati, jangan sampai merendah pada selain Allah. Sebab salah satu orang yang mahabbah pada Allah adalah dia tidak punya kebutuhan pada selain Allah. Sebab pangkal dari Islam ini ada 4 perkara, yaitu cinta pada yang agung, benci pada yang fana, mengikuti Al-Quran, dan takut akan tergelincir dalam kesesatan. Konsep mahabbah Junnun Al-Misri yaitu cinta memiliki nilai kausalitas atau timbal balik antara Tuhan dengan makhluknya. Ketika cinta sudah pada tatanan saling, maka kemungkinan yang terjadi diibaratkan seperti besi pemberani dan magnet. Semakin dekat, maka ia akan lengket dengan yang didekati. Artinya, makhluk dapat menenggelamkan zatnya ke dalam zat Tuhannya. Dan ajaran ini hanya dapat dirasakan oleh orang yang sudah mencapai makomnya dan sifatnya pengalaman batiniah dan bukan indrawi. Konsep marifat. Marifat adalah sejenis pengetahuan yang mana para sufi menangkap hakikat atau realitas yang menjadi obsesi mereka. Marifat berbeda dengan jenis pengetahuan yang lain karena ia menangkap objeknya secara langsung, dan juga perbedaannya terletak pada jenis objeknya. Menurut Junnun Al-Misri, ada 3 macam pengetahuan tentang Allah. Yang pertama, pengetahuan orang awam, yaitu Allah adalah satu dengan perantara ucapan syahadat. Lalu yang kedua, pengetahuan dari para ulama, yaitu Allah itu satu dengan perantaraan logika atau akal. Lalu yang ketiga, pengetahuan para sufi, yaitu Allah itu satu dengan perantaraan hati sanubari. Pandangan-pandangan Junnun Al-Misri tentang ma'rifat mulanya sulit diterima oleh kalangan teolog, sehingga ia dianggap sebagai seorang yang zindik. Karena pemahamannya tentang ma'rifat inilah,
ia ditangkap oleh khalifah, akan tetapi pada akhirnya ia dibebaskan. Ada juga pandangan Zunun al-Misri tentang ma'rifah ini. Yang pertama, sesungguhnya ma'rifah yang hakiki bukanlah ilmu tentang keesaan Tuhan, sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang mukmin, bukan pula ilmu-ilmu burhan atau nazar milik para hakim, mutakalimin, dan ahli balaghah. Akan tetapi, ma'rifah terhadap keesaan Tuhan yang khusus dimiliki oleh para wali Allah, sebab mereka adalah orang yang menyaksikan Allah dengan hatinya sehingga terbukalah baginya apa yang tidak dibukakan untuk hamba-hambanya yang lain. Lalu yang kedua, ma'rifah yang sebenarnya adalah bahwa Allah menyinari hatimu dengan cahaya ma'rifah yang murni, seperti matahari tak dapat dilihat kecuali dengan cahayanya. Senantiasa salah seorang hamba mendekat kepada Allah sehingga serasa hilang dirinya, lebur dalam kekuasaannya. Mereka merasa berbicara dengan ilmu yang telah diletakkan Allah pada lidah mereka. Mereka melihat dengan penglihatan Allah dan mereka berbuat dengan perbuatan Allah. Dari dasar tasawufnya lah beliau dikenal sebagai Bapak Paham Ma'rifat. Nah, dari konsep ma'rifat inilah muncul pemikiran Zunun al-Misri tentang tasawuf amal. Beliau mengatakan bahwa dasar amalan tasawuf terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu cinta terhadap barisan yang paling besar. Nah, hal ini berarti mencintai Allah di atas segalanya. Cinta ini menjadi motivasi utama dalam setiap tindakan dan ibadah. Lalu yang kedua, ada jauhi hal-hal kecil yang bersifat dunia, yaitu sufi diajarkan untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara, seperti harta dan kesenangan, karena hal tersebut dapat mengalihkan perhatian dari tujuan spiritual. Lalu yang ketiga yaitu menaati Al-Quran. Ketaatan terhadap ajaran Al-Quran adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Zunun menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah sebagai pedoman hidup. Lalu yang keempat, ada takut akan dari ketaatan menjadi maksiat. Nah, hal ini menunjukkan kesadaran akan potensi perubahan diri untuk berpikir dari jalan ketaatan. Nah, rasa takut inilah yang mendorong seorang sufi untuk selalu waspada dan berusaha menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terdapat pula nasihat-nasihat yang dikatakan oleh Zunun al-Misri, yaitu jangan berteman di jalan Allah kecuali ada anjurannya, jangan berhubungan dengan syahwat kecuali bisa bertentangan, jangan berhubungan dengan setan kecuali ada permusuhan. Apa sih arti dari nasihat beliau? Mari kita ulik satu persatu. Yang pertama yaitu jangan berteman di jalan Allah kecuali ada anjuran. Nah, hal ini bermaksud persahabatan dalam konteks spiritual harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan positif. Teman yang baik adalah mereka yang mendukung perjalanan spiritual kita. Lalu, yang kedua ada jangan berhubungan dengan syahwat kecuali bisa bertentangan. Nah, hal ini ialah menjaga diri dari godaan syahwat sangatlah penting. Ini berarti kita harus menghindari hubungan atau aktivitas yang dapat membawa kita kepada dosa. Lalu yang ketiga, jangan berhubungan dengan setan kecuali ada permusuhan. Nah, ini mengingatkan kita untuk menjauhi segala bentuk kejahatan dan keburukan, serta menegaskan bahwa kita harus memusuhi segala sesuatu yang membawa kepada kemaksiatan. Secara keseluruhan, pemikiran Zunun al-Misri ini menekankan pentingnya cinta kepada Allah, kesadaran akan duniawi, ketaatan pada ajarannya, dan kehati-hatian dalam memilih teman serta menjaga diri dari pengaruh negatif. Nah, prinsip-prinsip ini panduan menjadi bagi para pengikut tasawuf dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan tujuan
mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ada karya Junun Al-Misri. Nah, Junun Al-Misri ini merupakan sosok seorang sufi yang mempunyai banyak pengalaman ruhaniah dan aroma. Dia juga tergolong kelompok sufi yang bergelar Qawalin. Apa sih itu Qawalin? Qawalin ini adalah istilah yang merujuk pada sekelompok orang yang terlibat dalam praktik Qawali. Nah, Qawali ini sebuah bentuk musik dari puisi sufi yang berasal dari tradisi Islam, khususnya di wilayah subkontinen India dan Pakistan. Qawali ini biasanya dinyanyikan dalam konteks spiritual untuk menyalurkan cinta dan kerinduan kepada Allah, serta untuk meningkatkan pengalaman spiritual pendengarnya. Nah, ia juga sebagai sufi yang alim yang telah membuahkan karya tulisannya seperti Al-Ruhan Al-Akbar dan Al-Sigot fi Al-Sunnah. Nah, dari karya-karyanya itu dapat diketahui ajaran tasawuf Junun Al-Misri sebagai tasawuf amali yang mengembangkan konsep ma'rifat. Nah, Junun Al-Misri juga ialah seorang ahli kimia. Ilmu kimia Junun Al-Misri ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan zaman. Lalu selanjutnya ada penggunaan analisis spiritual dalam mencapai ma'rifat. Lalu yang selanjutnya ada interaksi panjang dengan Tuhan, pemberian cahaya batin. Lalu yang selanjutnya ada implementasi hakikat Tuhan. Dan yang terakhir ada taubat dan perubahan. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada pemateri. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu Junun Al-Misri adalah ahli kimia. Nah, sebelumnya kalau kita membahas tentang para sufi dalam hal ma'rifatnya, kemudian konsep tasawufnya, itu sudah biasa ya teman-teman. Tapi ada salah satu sufi yang mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu beliau ahli dalam bidang kimia. Nah, siapa beliau ini? Beliau ini adalah Junun Al-Misri. Junun Al-Misri ini ternyata dikenal sebagai sufi yang ahli di dalam bidang kimia loh. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kecerdasan Junun Al-Misri dalam bidang kimia. Di sini ada dua hal yang beliau tekuni, yaitu yang pertama proses pembangunan rumah Mesir kuno, dan yang kedua relief hieroglif. Nah, kalau pembangunan rumah Mesir kuno bagaimana sih dan apa hubungannya dengan ahli kimia atau bidang kimia? Tentu ada hubungannya teman-teman. Karena di dalam pembangunan sebuah rumah atau bangunan tinggi itu diperlukan namanya keahlian dalam memahami bagaimana sifat-sifat daripada bahan-bahan bangunan. Seperti contohnya kita membutuhkan semen, kita membutuhkan pasir. Itu kan setiap bahan itu kan mempunyai sifat-sifatnya sendiri ya. Apakah dia kemudian kalau dimasukkan ke dalam dicampurkan dengan air itu bisa menjadi padat, ataukah dia harus ditambahkan apa gitu. Nah, itu ada yang namanya kimia di situ, ilmu kimia, dan Junun Al-Misri itu ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya ada pembacaan relief hieroglif. Nah, di dalam ini ada gambar contoh dari relief hieroglif itu seperti apa ya, teman-teman. Nah, relief hieroglif itu adalah benda peninggalan Mesir kuno yang dimana benda tersebut mengandung banyak ilmu-ilmu rahasia peninggalan dari zaman Mesir, dan kita nggak bisa asal ngebaca gitu. Nah, Junun Al-Misri ini mempunyai kecerdasan, beliau itu bisa membaca bacaan daripada relief hieroglif sehingga beliau bisa mendapatkan informasi-informasi dan juga ilmu-ilmu dari Mesir kuno. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pengaruh ilmu kimia Junun Al-Misri terhadap kehidupan manusia saat ini. Kalau kita membahas pengaruh secara langsungnya sih itu tidak ada ya teman-teman. Junun Al-Misri tidak membuat suatu buku khusus terkait bagaimana ilmu kimia yang beliau dalami, tetapi di sini ada dua hal.
Yang pertama, rumus pembangunan rumah. Dari Zunun al-Misri kita mengetahui setidaknya bahwa yang namanya membangun rumah itu diperlukan yang namanya ilmu kimia. Kita harus mengetahui sifat-sifat dari bahan dan bagaimana takarannya, campurannya. Selanjutnya ada hubungan kimia dengan spiritualitas. Bagaimana spiritualitas itu bisa bercampur dengan yang namanya kimia? Di sini dijelaskan bahwa Zunun al-Misri itu salah satu tokoh yang menjelaskan tentang ma'rifat. Ma'rifat sendiri adalah ilmu ketika manusia itu memiliki pengetahuan tertinggi, yang dimana manusia itu melihat bahwa yang paling tinggi itu adalah Tuhannya, yang paling tinggi itu ada Allah. Nah, ketika seseorang sudah mencapai ma'rifat, tentu ada ilmu-ilmu psikologisnya atau ada kondisi jiwanya yang berbeda. Nah, jiwa manusia, tubuh manusia itu berhubungan dengan yang namanya kimia, termasuk bagaimana aliran darah manusia ketika dia sedang stres, aliran darah manusia ketika dia sedang mencapai puncaknya spiritualitas yang dimana akan menjadi tenang, damai. Nah, itu bisa bersangkut paut dengan pengaruh kimia. Ya, akhirnya pemaparan materi ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman.